Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Saya di sini akan menyampaikan tata ibadah online GSJ CWS Charisma Family. Yang pertama adalah sediakan waktu khusus. Jangan sambil tiduran, makan ataupun sambil masak. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi. Yang ketiga, ikutlah bernyanyi dan menyembah Tuhan. Yang keempat, baca dan dengarkan firman Tuhan. Yang kelima, kumpulkanlah persembahan ke dalam suatu amplop persembahan yang akan diberikan ketika ibadah kembali berjalan seperti biasa. Demikian tata ibadah online daripada GSJ CWS Charisma Family. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati ibadah. Shalom, Tuhan memberkati. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin belum melaksanakan tata ibadah online seperti yang saya katakan sebelumnya, boleh pause dulu video ini dan mempersiapkan diri yang terbaik, supaya kita dapat memberikan terbaik untuk Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat menikmati ibadah, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kami dari gereja mengucapkan selamat pagi dan selamat menikmati ibadah kita pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya semua Bapak Ibu Saudara sudah merasakan bahwa Tuhan tetap ada bahkan di masa-masa sulit sekalipun. Amin. Amin. Kita akan mulai ibadah kita ini saat ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan hati kita tenangkan diri kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan saat ini. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus, karena penyertaan-Mu Tuhan Yesus ada dan juga sempurna ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, bahkan di masa-masa sulit ini Tuhan masih percayakan kami untuk dapat menikmati berkat dan kasih karunia Tuhan senantiasa Tuhan Yesus. Saat ini Bapa yang baik dalam surga, kami siap Tuhan Yesus untuk memulai ibadah kami ini Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu telah siap Tuhan membuka hati dan pikiran mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, baik itu di rumah Tuhan Yesus, di tempat kerja, dimanapun mereka Tuhan Yesus saat ini beribadah Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang urapi mereka Tuhan Yesus dengan segala keterbatasan dan juga ketidakmampuan kami Tuhan Yesus untuk bersama-sama berkumpul. Biarkan Tuhan dan hadirat Tuhan nyata dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami rindu untuk-Mu Tuhan Yesus, kami rindu akan kehadiran-Mu Tuhan Yesus saat ini di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semuanya rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, amin. Amin. Di rumah dimanapun Bapak Ibu Saudara sekarang sedang berkumpul, sedang bersama-sama mengikuti ibadah ini, mari sama-sama saya jemput untuk bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan angkat pujian ini dengan sukacita, dengan semangat, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bersama-sama dengan Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, panggil nama saya, juga Dia panggil. Mari kita jawab sama-sama yuk. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya.
giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, sekali lagi bergirang ya. Oh giranglah, haleluya. Oh girang, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang bergirang berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bergirang Tuhan akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini Tuhan Yesus. Di tengah setiap kelemahan dan kekurangan kami Tuhan, kuasa-Mu nyata dan bekerja Tuhan Yesus. Saat ini Bapak, kami tinggalkan setiap pergumulan dalam diri kami, setiap permasalahan, setiap belenggu kehidupan semuanya Tuhan Yesus. Saat ini kami tinggalkan semuanya di bawah salib Tuhan. Kami mau bersuka cita, meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan, Raja kami Tuhan Yesus. Segala raja, segala pujian bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bergirang karena Engkau. Baik Yesus Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan
kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau beserta. Immanuel, oh Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan
tempat kudus-Mu Kau bertahta, memandang kami umat-Mu Yesus Tuhan. Meninggikan nama-Mu itu kerinduanku, sebab Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, sekarang selamanya Tuhan. Kau Yesus, segala puji hormat bagi-Mu Tuhan, Raja Bapa Sahabat yang kami sembah. Sebab Kau yang layak Tuhan. Terpuji nama-Mu, Yesus, Kau tak selamat, Yesus, Kau tak benteng kami, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar terlayak dipuji disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar Nama-Mu yang besar yang termulia Tuhan, diagungkanlah Engkau Tuhan di atas puji-pujian kami Tuhan. Biar segala kemuliaan, hormat, syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan Yesus dalam hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Urapi mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar setiap firman yang ditabur semuanya jatuh ke tanah yang subur, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa yang baik, dalam surga kami menikmati Engkau saat ini Tuhan Yesus. Terima
Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan amin, amin. Ya, shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara kasih oleh Tuhan? Ya, saya harap kita semua sehat-sehat dan baik-baik saja, semua dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita percaya sekalipun kita tetap beribadah secara online, beribadah di rumah masing-masing, tapi kita percaya firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir, Tuhan datang, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin melanjutkan topik pembahasan kita tentang mengenal Allah, bagian yang ketiga. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga ini saya rindu mengajak jemaat Tuhan lebih fokus lagi mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, mengalami Tuhan dalam hidup kita, mengalami karakternya, kita percaya bahwa kita akan mengalami kuasanya, mengalami kasihnya, mengalami damai sejahteranya, mengalami kemuliaannya, mengalami penjagaan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam melewati hari demi hari, hari silih berganti, bulan demi bulan, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tetap dalam perlindungan akan Tuhan. Makanya kita perlu lebih lagi mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan bagian yang ketiga ini, saya ingin berbicara tentang orang yang mengenal Allah akan selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebelum kita masuk dalam topik kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kesempatan yang luar biasa ini ya Tuhan. Kembali kami datang dan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar ini ya Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami, penuhi kami ya Tuhan dengan hikmat, pengertian-pengertian yang baru. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Mengenal Allah, biarlah kehidupan kami setiap hari lebih lagi mengenal Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu saya berbicara tentang karakteristik 3 ciri atau tanda orang yang mengenal Allah. Masih ingat Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan? Yang pertama, orang yang mengenal Allah berarti menuruti perintah-perintahnya. Orang yang mengenal Allah yang kedua adalah tidak berbuat dosa lagi. Yang ketiga, orang yang mengenal Allah dikatakan hidup di dalam kasih. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Jadi orang Kristen, orang percaya harus hidup dalam kasih. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita semua harus hidup di dalam kasih. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, orang Kristen itu dikenal dari perilakunya, dari perbuatannya yang penuh kasih, bukan dari aksesoris atau tanda yang sedang kita pakai. Ada salib yang kita pakai, atau ada tato yang dikatakan I love Jesus, bukan dari situ saudara kasih oleh Tuhan. Mengenal Allah harus menghidupi karakter Allah atau mengalami Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari ini lebih dalam lagi saya mengajak jemaat Tuhan untuk mengenal Allah. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, orang yang mengenal Allah akan selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal ke-6 ayat 31 dan ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-34. Kita perhatikan firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata seperti ini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
soal makan, soal minum, soal apa yang dipakai, semua itu dicari-cari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi bagi kita firman Tuhan mengatakan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Makan, minum, akan apa yang kita pakai itu Tuhan tahu, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Jadi Tuhan begitu detail sekali, Dia tahu apa keperluan dan kebutuhan saudara. Untuk itu jangan khawatir soal apa yang kau makan, minum, pakai. Semua itu Tuhan tahu, saudara kasih oleh Tuhan. Bahkan uang yang ada di dompetmu itu, berapapun itu Tuhan tahu hari ini. Persediaanmu di rumah, di dapurmu itu Tuhan tahu, saudara kasih oleh Tuhan. Tapi jangan khawatir kata firman Tuhan. Mungkin itu tinggal sedikit lagi. Tidak cukup untuk menjalani kehidupan beberapa hari ke depan. Tapi firman Tuhan berkata, jangan khawatir. Tuhan tahu. Ya, Bapa yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Penekanannya di ayat 33. Ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi saya baca, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, hari ini kita berbicara tentang orang yang mengenal Allah akan selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita coba bedah ini ayat firman Tuhan ini, kita masuk lebih dalam lagi. Apa yang dimaksud dengan orang yang mengenal Allah akan selalu mencari kerajaan dan kebenarannya, saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Bagian yang pertama yang kita bedah dari kata mencari, saudara kasih oleh Tuhan. Ini kata, sebuah kata kerja aktif, menunjuk kepada usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan secara terus-menerus sampai mendapatkan sesuatu. Jadi kalau seseorang mencari itu aktif, saudara kasih oleh Tuhan. Contohnya, kalau kita sedang mencari sebuah kunci, katakanlah kunci rumah, kita mencarinya di mana-mana. Sungguh-sungguh kita mencarinya, atau kunci kendaraan, mobil. Karena itu sangat penting sekali, perlu sekali. Untuk apa? Supaya kita bisa berkendara, menyalakan mobil kita. Jadi ada usaha yang sungguh-sungguh yang kita lakukan, sehingga kita bisa melakukan kegiatan dan perjalanan kita berikutnya, saudara kasih oleh Tuhan. Ada usaha yang sangat dilakukan dengan sungguh-sungguh, saudara kasih oleh Tuhan. Demikian juga dalam hal mencari Allah. Mencari Tuhan, saudara kasih oleh Tuhan, adalah sebuah kegiatan yang aktif, ya, yang sungguh-sungguh, yang konsisten, yang terus-menerus mencari Allah, datang kepada Allah, saudara kasih oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 11, firman Tuhan berkata seperti ini, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nah, ada dampak ketika kita mencari Tuhan. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih lagi. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ayat ini berbicara tentang mencari perkenanan Tuhan. Ayat ini berbicara tentang bagaimana kita mencari perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Contohnya dalam sebuah keluarga kita. Ya, kita punya yang punya anak. Ya. Contohnya katakanlah saya punya anak kecil, Jocelyn dan Gerald. Ya. Jocelyn dan Gerald ini. Kadang-kadang saya perhatikan anak-anak ini, saudara kasih oleh Tuhan. Kalau dia sedang mengambil sebuah mainan atau sebuah barang, kalau kita ada di sana, anak ini akan memperhatikan wajah kita. Memperhatikan wajah orang tuanya, wajah bapak atau ibunya. Kalau seorang ayah atau seorang ibu tersenyum melihat anaknya ketika dia mengambil suatu barang, otomatis anak ini akan lebih girang lagi, akan lebih meriah lagi bermain dan akan lebih senang lagi. Karena apa? Dia lihat wajah bapaknya atau ibunya
tersenyum, saudara kasih oleh Tuhan, senang sekali, maka anak-anak ini akan senang bermain dan melanjut. Apalagi kita terjun bermain bersama dengan anak-anak ini, akan lebih luar biasa lagi. Tapi coba perhatikan, kalau anak kita, Gerald itu mengambil, katakanlah mengambil pisau. Apakah wajah kita akan tersenyum? Wajah kita pasti akan berubah, akan mengernyit, akan mengatakan jangan, tidak. Maka respon anak itu juga akan diam, sadar bahwa orang tuanya, papanya itu tidak suka dia bermain pisau. Karena apa? Itu dapat melukai anak ini. Dari situ dia tahu, saudara kasih oleh Tuhan, bahwa orang tuanya itu tidak senang, maka dia akan hentikan itu. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, itu contoh sedang mencari perkenanan ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, demikian juga ketika kita mencari Tuhan, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi aktivitas mencari Tuhan yang terus menerus, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, di sana kita sedang mencari wajah Tuhan. Apakah wajah Tuhan senang dengan perilaku kita? Apakah Tuhan happy, bahagia, menyukai perbuatan kita atau perilaku kita, saudara kasih oleh Tuhan? Kalau dia tersenyum, berarti Allah berkenan dengan perbuatan kita. Tapi kalau Tuhan tidak tersenyum, berarti ada hal yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Ada hal yang tidak disukai oleh Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, dalam hal bekerja, ketika kita bekerja, saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah kita melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, melakukan pekerjaan itu dengan baik, melakukan pekerjaan itu dengan jujur, saudara yang kasih oleh Tuhan. Di dalam pekerjaan kita mencari Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Di dalam pekerjaan Tuhan terlibat dalam kehidupan kita. Kita sedang mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Apakah Tuhan tersenyum dengan apa yang kita kerjakan, saudara yang kasih oleh Tuhan? Apakah wajah Tuhan tersenyum atau tidak? Ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, saya percaya ketika kita bekerja dengan jujur, bekerja dengan lebih keras lagi, kita mencari Tuhan di sana, pasti Tuhan suka, Tuhan senang. Atau sebagai kita karyawan, pekerja-pekerja atau pegawai-pegawai, ada tidaknya bos kita atau pimpinan kita di sana. Apakah kita mau bekerja dengan keras, bekerja dengan baik, dengan jujur di sana? Saudara kasih lihat Tuhan, mungkin bos kita tidak melihat, pimpinan kita tidak mengetahui pekerjaan kita karena tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi Allah yang ada di surga, saudara kasih lihat Tuhan, melihat itu. Apakah kita bekerja dengan baik, dengan jujur? Kita sedang mencari Allah dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam kuliah kita. Kita melibatkan Tuhan di dalam segala hal hidup kita. Anak-anak muda, engkau yang kuliah, apakah engkau melibatkan Tuhan di dalam perkuliahanmu? Jujur engkau kuliah, mengerjakan tugas-tugasmu dengan baik sekali. Tidak ada yang contek-contekan sana sini. Tidak ada nipu-nipu sana sini. Tapi jujur berkenan di hadapan Tuhan, saudara kasih lihat Tuhan. Jadi ketika kita bekerja, sesungguhnya kita sedang mencari wajah Tuhan di sana. Memohon perkenanan Tuhan di sana, saudara kasih lihat Tuhan. Saya teringat berita beberapa minggu ini yang sangat viral sekali di media massa di Indonesia, saudara kasih lihat Tuhan. Ada 2 pekerja kereta api yang menemukan uang yang sangat besar sekali. Menurut saya itu sangat besar sekali. Nilainya 500 juta rupiah. Jumlah yang sangat banyak sekali. Dan yang luar biasa dari kedua pekerja ini, mereka bekerja dengan jujur. Mereka tahu bahwa itu bukan uang mereka. Dan uang ini harus dikembalikan kepada pemiliknya.
Ini udah sulit kita temukan orang-orang seperti ini pada saat ini, saudara kasih oleh Tuhan. Mereka begitu luar biasa sekali. Saya rasa mereka butuh uang itu, tapi mereka lebih menyadari bahwa itu bukan uang mereka. Dan akhirnya singkat cerita uang itu dikembalikan kepada pemiliknya. Berita viral di mana-mana, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tentang kejujuran mereka, tentang perbuatan mereka yang sangat baik sekali. Ketika mereka diwawancarai juga, mereka berkata, itu bukan uang kami. Kami tidak berhak atas uang itu. Saudara kasih oleh Tuhan. Apa yang terjadi dengan mereka? Kehidupan mereka berubah drastis, saudara kasih oleh Tuhan. Pimpinan mereka yang mengetahui kejujuran mereka, perbuatan mereka yang sangat luar biasa itu, diapresiasi, dihargai, saudara kasih oleh Tuhan. Karir mereka diangkat menjadi karyawan tetap. Kehidupan mereka berubah, saudara yang kasih oleh Tuhan. Keluarga mereka juga berubah. Wah, ini luar biasa sekali. Contohlah kalau kita anak-anak Tuhan. Ketika kita bekerja, di sana juga kita mencari wajah Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan. Ketika kita mengalami banyak cobaan, banyak tantangan, banyak rintangan dalam hidup kita. Carilah Tuhan, carilah perkenanannya. Lihatlah wajah Tuhan yang tersenyum kepada kita. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya. Mencari Tuhan berbicara, mencari perkenanan Tuhan. Amos 5 ayat 6 berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin, saudara kasih oleh Tuhan. Jadi carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saya kembali ingat peristiwa tentang Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang mencari Tuhan, ya, mencari kekuatan dan wajah Tuhan. Sekalipun mereka menghadapi banyak goncangan, banyak rintangan, banyak tantangan dalam kehidupan mereka, mereka tetap fokus kepada Tuhan, saudara kasih oleh Tuhan. Cara kita mencari Tuhan. Lihatlah kehidupan mereka. Tuhan angkat lagi. Tuhan lebih bawa lagi. Tuhan pimpin mereka. Dan kehidupan mereka menjadi berkat banyak bagi banyak orang. Saudara kasih oleh Tuhan. Jadi kata mencari dari kata kerja aktif. Sungguh-sungguh, saudara kasih oleh Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan. Jadi orang yang mengenal Allah akan selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagian yang kedua, Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, orang yang mengenal Allah akan selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Makna mencari dahulu kerajaan Allah itu berbicara Tuhan sebagai prioritas yang utama dan yang pertama dalam hidup kita. Dia yang utama dan yang pertama dalam kehidupan kita. Ya. Dalam Alkitab New King James Version, ayat firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 ini berbicara seperti ini. But seek first the kingdom of God and his righteousness. Seek first. Cari. Kata pertama di sana. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan cari dahulu, ya. Itu berbicara tentang yang pertama dan yang utama, prioritas yang pertama, prioritas yang utama dalam hidup kita. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Kalau kita pakai dari kitab King James Version ini, maka ayat firman Tuhan Matius 6 ayat 33 akan berbunyi demikian. Seharusnya kalimat yang tepat untuk ayat firman Tuhan ini adalah tetapi carilah satu-satunya. Ya, kata dahulu kita ganti jadi satu-satunya. Ya.
Tetapi carilah satu-satunya kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan, satu-satunya itu prioritas yang utama, artinya kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup kita. Amin, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang pertama dan yang terutama di dalam kehidupan orang percaya. Perhatikan ayat firman Tuhan ini. Ayat firman Tuhan ini dilatar belakangi oleh konteks mengenai kekhawatiran hidup. Kalau kita baca ayat firman Tuhan ini dari Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34, Anda akan lihat di sana apa yang melatar belakangi Matius 6 ayat 33 ini. Jadi yang melatar belakangi konteks ini mengenai kekhawatiran hidup. Karena fokus hidup manusia sudah berubah. Fokusnya sudah dialihkan. Bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada uang, kepada materi, kepada dunia ini. Saudara kasih oleh Tuhan. Ya, mari kita lihat sejenak konteks firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat yang ke-25. Matius 6 ayat yang ke-25. Judul perikopnya adalah hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Jadi Tuhan menyuruh kita untuk melihat burung-burung di langit yang tidak menabur, ya, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, tidak ada depositonya gitu, kira-kira seperti itu. Tidak ada tabungannya gitu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi apa yang katakan firman Tuhan di sana? Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Jadi kalau kamu sedang khawatir hari ini, coba keluar dari rumah, pandang ke langit, lihat burung-burung di sana. Ingat firman Tuhan, mereka tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung mereka, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Dikatakan, bukankah kamu jauh lebih atau bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi Tuhan peduli, Tuhan tahu kebutuhan kita. Dia akan mendandani kita begitu megah, begitu luar biasa sekali. Kalau kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Dia yang pertama, Dia yang terutama di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan tahu betul, saudara kasih oleh Tuhan. Jadi untuk apa kita khawatir?
Untuk apa kita takut lagi, bersusah hati lagi? Jadi dampak dari orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, firman Tuhan berkata, dia tidak akan khawatir lagi. Rasa khawatirnya itu akan turun. Jadi mau gak rasa khawatirmu itu turun atau hilang? Carilah Allah. Tempatkan Allah sebagai yang prioritas di dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita sehari-hari ketika kita bekerja. Jadi bicara mencari Allah itu berbicara tidak dibatasi oleh waktu, saudara kasih oleh Tuhan. Kapan saja dan di mana saja. Ketika kita mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Mencari kerajaan Allah, kita tidak perlu datang ke suatu tempat. Melihat sebuah kerajaan, enggak. Kerajaan Allah sudah ada, sudah hadir di tengah-tengah kita. Siapkah kita, saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk masuk dalam kerajaan Allah? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka ketika kita mengenal Tuhan, maka level pengenalan kita akan semakin meningkat. Maka rasa khawatir kita, stres kita, itu akan turun dan berkurang. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena apa? Yang menguasai kita adalah firman Tuhan. Yang menguasai kita adalah Roh Kudus. Yang menguasai kita adalah kasih-Nya. Yang menguasai kita adalah firman-Nya. Yang menguasai kita adalah penyertaan Tuhan. Janji-janji Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Maka rasa khawatir itu akan turun, saudara kasih oleh Tuhan. Banyak, saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu khawatirkan hari-hari ini. Banyak orang hari-hari ini memang sedang khawatir-khawatirnya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Takut sekali di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Kita takut terdampak, kita takut kena, kita takut menjadi korban berikutnya, saudara kasih oleh Tuhan. Banyak orang rasa takut, rasa khawatir akan apa yang akan dia makan, dia minum, dia pakai di hari yang akan datang, saudara kasih oleh Tuhan. Ada takut dengan anak-anaknya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita mengarahkan hati kita untuk memprioritaskan Tuhan satu-satunya ya di dalam hidup kita, maka firman Tuhan mengatakan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan kepadamu itu? Yang ditakutkan atau yang dikhawatirkan oleh dunia ini, oleh bangsa-bangsa di dunia ini, itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang engkau pakai, itu Tuhan tambahkan dalam hidupmu. Percayalah firman Tuhan. Inilah dahsyatnya kita percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi bagian yang ketiga dan yang terakhir, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, carilah satu-satunya kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ini berbicara hal-hal rohani. Bukan hal-hal rohana. Hal-hal rohani. Tapi cenderung kita, manusia, lebih mementingkan hal-hal yang rohana. Bukan hal-hal yang rohani. Ketika kita bangun pagi, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, apakah kita lebih memprioritaskan mencari Tuhan terlebih dahulu? Atau sebaliknya mencari hal-hal yang lain? Saudara kasih oleh Tuhan, ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, bagaimana caranya berdoa? Cari Tuhan. Maka Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya yang kita sebut doa Bapa kami. Demikian bunyinya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Perhatikan doa Bapa kami ini. Ya, lihat prioritas yang pertama yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya adalah mencari kerajaan
Allah. Sementara soal makanan dan minuman itu di bagian yang keempat, kelima, saudara yang kasih oleh Tuhan, bukan di bagian yang pertama. Di bagian yang pertama yang diajarkan oleh Yesus adalah mencari kerajaan Allah. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus mengajarkan itu kepada murid-muridnya. Mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Bukan mencari hal yang kadang-kadang kita lebih suka mencari yang nomor 4, nomor 5, nomor 6. Tapi sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kita untuk mencari kerajaan Allah. Itu adalah prioritas yang pertama. Hal-hal rohani. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi berbicara kerajaan Allah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kira-kira bisa gak Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, bayangkan kalau kerajaan Allah hadir di bumi ini. Kerajaan, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kira-kira kita menggambarkan kerajaan surga itu seperti apa? Damai, sukacita, penuh sejahtera, ya, penuh kebaikan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Ada kebenaran di sana, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena kerajaan Allah bukanlah tentang makanan dan minuman, melainkan tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Itu berbicara tentang kerajaan Allah. Bahasa sederhananya, apakah orang bisa melihat, oh Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat ada Yesus dalam kehidupan kita. Ketika kita berjumpa dengan orang, ada orang merasa terberkati, merasa termotivasi, dikuatkan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup kita jadi berkat. Di tengah-tengah pekerjaan, dimanapun dalam rumah tangga kita, ada karakter Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengejar perkara-perkara rohani, lebih daripada perkara-perkara yang ada di dunia ini. Itu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita sedang mengerjakan pekerjaan atau perkara-perkara rohani lebih daripada perkara-perkara yang ada di dunia ini. Rasul Paulus pun menasihati kita, saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi lebih mengejar perkara-perkara rohani. Apa itu perkara-perkara rohani? Filipi 4 ayat 8. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Filipi 4 ayat 8 dikatakan firman Tuhan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Jadi mengenal Tuhan artinya mengalami Tuhan, mengalami karakternya, maka engkau akan mengalami kasih-Nya. Kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan, akan mengalami kuasa Tuhan, akan mengalami kemuliaan Tuhan, akan mengalami penjagaan Tuhan, akan mengalami mujizat Tuhan, dan yang lain-lain. Firman Tuhan berkata, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita belajar dari firman Tuhan ini. Orang yang mengenal Allah akan selalu
mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sudahkah kita mencari Allah setiap hari? Kita prioritaskan Allah dalam hidup kita. Kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu melakukan perkara-perkara rohani daripada mengerjakan perkara-perkara dunia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup kita. Percayalah, segala masalah, kekhawatiran akan selalu ada dalam dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, satu-satunya kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang dikhawatirkan oleh bangsa-bangsa itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan takut soal makan dan minum dan pakaian. Apa itu? Rumah, kendaraan, atau apapun yang kau perlukan, yang kau butuhkan. Mari kita prioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Maka Tuhan akan tambahkan itu di dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, dalam masa depanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan. Untuk pagi hari ini. Bagian yang ketiga ini ya Tuhan, kami belajar untuk orang yang mengenal Allah akan selalu mencari, aktif, sungguh-sungguh mencari Allah hari demi hari. Orang yang mengenal Allah akan mencari dahulu satu-satunya kerajaan Allah. Ada prioritas yang utama dalam hidup ini, yaitu Yesus Kristus di atas segala-galanya ya Tuhan. Ketika kami bangun pagi hari ya Tuhan, kami memprioritaskan mencari Allah terlebih dahulu. Dalam kehidupan kami ya Tuhan, merendahkan hati dan memiliki hati yang lemah lembut, siap ditegur oleh firman Tuhan. Mencari wajah Tuhan, mencari kekuatan Tuhan. Dan orang yang mengenal Tuhan, firman Tuhan berkata, dia akan lebih memprioritaskan perkara-perkara rohani dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, lebih lagi kami melayani, lebih lagi kami mengasihi, lebih lagi kami memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang manis, hal-hal yang indah ya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8. Ajar kami lebih lagi ya Tuhan, menerapkan, melakukan firman Tuhan. Ketika kami lebih mengenal Tuhan lagi, kami akan mengalami karakter Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan pengharapan penjagaan dari Tuhan. Dan semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu. Engkau menolong mereka dalam setiap pergumulan, masalah, situasi, kondisi saat ini ya Tuhan. Kau berikan kekuatan yang baru ya Tuhan. Lebih kuat lagi, lebih giat lagi untuk mencari Tuhan dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus Kristus untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik dan dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman yang sekaligus menjadi topik-topik doa kita nanti di rumah. Yang pertama, kami umumkan bahwa kita terus berdoa buat tema gereja kita, yaitu Tahun Mujizat Penuaian. Pengumuman yang kedua adalah ibadah raya minggu depan, tanggal 26 Juli 2020. Seperti biasa, kita mulai ibadah pukul 10 WIB dan masih dilayani oleh Pendeta Zefanya Sihombing. Marilah kita terus mendoakan supaya acara ini boleh kita nikmati dan mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Pengumuman yang ketiga adalah kita masih terus berdoa, doa korporat secara berantai di rumah kita masing-masing yang dimulai pada pukul 20 WIB, pukul 8 malam. Jadi kita berdoa, kita doakan apa yang menjadi beban-beban kita, apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita masing-masing dan juga tentunya pergumulan di negara kita ini. Saya percaya dengan doa-doa orang percaya, Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan hidup kita. Kemudian mengenai persembahan umum, baik itu perpuluhan, diakonia juga, silakan Bapak Ibu
antar ke tempat ini kalau sempat, tetapi kalau tidak boleh ditransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga nanti setelah ditransfer silahkan buktinya di WA-kan ke WA Bapak Erwanting. Baik, yang berikutnya kita bersuka cita karena saudara-saudara kita pada bulan Juli ini berulang tahun. Kita berdoa supaya ada damai sejahtera, ada kesehatan, ada berkat yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kekasih yang berulang tahun pada bulan Juli. Yang pertama yang berulang tahun adalah Ibu Rosnina, tanggal 3 Juli. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Rosnina. Lalu yang kedua Saudari Christina Simamora, ulang tahun pada tanggal 12 Juli. Kemudian yang ketiga Bapak Lim Seng Ping, tanggal 15 Juli. Yang keempat Ibu Nani, tanggal 15 Juli. Kemudian Bapak Tauheng, tanggal 21 Juli. Yang keenam Saudari Sophia Beatrix, tanggal 24 Juli. Dan yang terakhir Saudara Heriko Sihombing, tanggal 27 Juli. Kita berdoa buat saudara-saudara kita ini supaya mereka senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, itulah pengumuman yang bisa kita sampaikan pada minggu ini yang juga sekaligus menjadi topik-topik doa kita. Saya mengundang kita semua untuk tutupkan mata, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sekalipun Tuhan mengizinkan kami memasuki berbagai macam persoalan dan pergumulan hidup, tetapi kami tahu orang-orang percaya pasti Tuhan berikan kekuatan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan bahwa sampai saat ini bukan hanya bangsa kami tetapi seluruh belahan bumi mengalami persoalan yang sama, yaitu menghadapi virus COVID-19. Tuhan, kami tidak akan bosan-bosannya untuk berdoa untuk musibah ini. Bapa, kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, khususnya yang terjadi dalam hidup orang-orang percaya, pasti tidak akan pernah lepas dari kontrol Allah. Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi supaya kami semakin mengerti bahwa kami harus bergantung kepada Allah kami. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat bijaksana buat pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah, mulai dari provinsi juga sampai kepada kabupaten kota. Tuhan, kami berdoa juga untuk masyarakat Indonesia supaya kami juga boleh taat terhadap anjuran-anjuran, instruksi-instruksi yang sudah disampaikan oleh pemerintahan kami, agar kami menjaga kesehatan kami juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan gereja-gereja Tuhan, penginjilan-penginjilan yang dilakukan di pelosok tanah air, buat hamba-hamba Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang melayani Engkau. Tuhan, Engkau memberikan semangat terus kepada saudara-saudara kami. Engkau memberikan penghiburan Bapa bagi mereka. Kami tahu banyak pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, banyak kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Tuhan, bahkan kadang-kadang hidup mereka sendiri terancam karena mungkin mereka dianiaya, karena mungkin mereka dikejar-kejar, mungkin mereka tidak nyaman untuk memasuki satu daerah ya Bapa. Tetapi Tuhan, kami tahu perlindungan-Mu sempurna kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja di sekitar lingkungan kami di Merbau Mas ini Tuhan. Kami doakan pelayanan-pelayanan mereka ya Bapa, supaya semua kami Tuhan beribadah dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan tidak pernah merasa hambar sekalipun mungkin kami mengalami berbagai macam kesulitan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk gereja kami, baik yang ada di Siantar. Kami doakan Pendeta Rajunata dengan keluarga, dengan anak-anaknya, supaya melayani Tuhan dengan sepenuh hati ya Bapa. Kami doakan juga Tuhan para pengerjamu di tempat ini. Kami doakan Tuhan guru-guru sekolah minggu, pengurus youth, LG. Kami doakan juga Tuhan para diaken dan keluarga dan staf pastoral ya Tuhan.
Bapa, kami doakan semua anak-anak-Mu yang melayani, khususnya Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Jevanya Sihombing. Tuhan yang menyertai dia, Tuhan mengurapi dia dalam segala pelayanannya, dalam segala persiapan-persiapan dia untuk melakukan pelayanan di tempat ini ya Bapa. Kami doakan juga keluarganya, untuk istrinya dan anak-anaknya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terus berharap dan bergantung kepada Tuhan, karena kami tidak punya kekuatan apapun ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari setiap kita bangkit berdiri dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan nama-Nya yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, mari dengan setengah suara katakan, oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan. Tuhan Yesus Amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi.